Yay, you're now live. Sekarang saya sudah live di Instagram CNN Indonesia TV. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung di live Instagram ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia. Saya butuh waktu 1 menit kira-kira untuk pin komen dulu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama mantan None tahun 93. Ada Mpok Mot. Oke, bentar. Ini agak susah ngepinnya ya. Oke, pin komen. Yes. Oke. Nah, Maudiko Snaidi sudah request to be in your live video. Saya akan langsung bergabung nih ngobrol-ngobrol sama Mpok Mot. Semoga juga teman-teman langsung gabung bisa nih. Oke. Hai semuanya yang sudah gabung, terima kasih. Assalamualaikum, Halo. Mpok Mot. Waalaikumsalam. Aduh, cantik banget sih nih Jenap. Kenapa sih gini-gini aja mukanya? Aduh, sehat Pomot? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Apa namanya? Udah 2,5 bulan nggak kemana-mana, di rumah aja. Aduh, aku terlalu deket ya. Iya, Mundur dikit. boleh. Mungkin munduran atau kameranya dinaikin sedikit kali ya. Supaya... Kameranya dinaikin. Nah, yes. Oke. Coba bisa nggak nih? Jadi sekarang lagi di mana, Mpok? Di rumah aja. Di rumah aja 2 bulan nggak kemana-mana. Tadi pagi Car Free Day rame banget. Olahraga nggak di Car Free Day? Udah nggak berani keluar. Nggak berani ya? Nggak berani keluar Jangan sama dulu deh ya. sekali. Jadi masih di rumah aja. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong di rumah aja, apalagi kita menuju ulang tahun Jakarta ya, ke 493, kayaknya ada yang kurang gitu, kayak ada yang hilang gitu. Karena kan, apa ya, riuhnya warga Jakarta tuh kekuatannya Jakarta justru. Apalagi kalau kita lihat di PRJ setiap tahunnya, membeludak semua orang. Sekarang kita nggak bisa kemana-mana nih. Nah, kalau Pomot sendiri, 2 bulan terakhir di rumah aja, kegiatannya apa nih? Belajar. Belajar apa di tuh? rumah aja, jadi belajar mengeksplor ruang, mengeksplor rumah ya. Selama ini kalau di rumah ya hanya sekedar suatu tempat aja singgah gitu ya. Kalau sekarang 24 jam di rumah terus, jadinya mau nggak mau akhirnya bisa mengeksplor ruangan apapun yang ada di rumah, segala kegiatan di rumah juga akhirnya dieksplor. Belajar banyak kegiatan berkaitan dengan sosial digital media kayak Instagram Live, Zoom Meeting, Google Meet, mencoba bisa berkarya melalui platform ya Instagram atau hal platform lainnya, mencoba untuk tetap bisa berkarya sama teman teater Apnon dan Abang None yang lainnya dalam bentuk yang bisa kita lakukan dari rumah, kayak gitu-gitu aja sih. Dari dulu sampai sekarang kayaknya ya, Maudiko Snaidi ini nggak pernah berhenti belajar yang kita tahu. Sebagai None 93, ini udah lama banget. Belum pintar-pintar soalnya. Nggak ada kata berhenti belajar tuh nggak ada juga sih. Betul. Harus keep up ya. Tetap aja harus keep up. Tapi Pomot, kalau kita flashback ke tahun 93 nih, waktu jadi None Jakarta, gambarannya, situasinya sebagai Duta Pariwisata Jakarta waktu itu seperti apa sih, Pok, di Jakarta? Waktu itu memang event-event belum sebanyak dan sevariatif saat ini ya. Maksudnya tahun-tahun kemarin gitu misalnya. Tapi memang waktu aku menjabat sebagai None Jakarta 93 dan Kepala Dinas Pariwisata Budayanya waktu itu Bapak Fauzi Bowo, yang penuh dengan inovasi dan inisiasi mengeksplor potensi dari Abang None Jakarta waktu itu. Jadi kami bukan hanya sekedar pendamping gubernur gitu ya, yang ikut dalam seremonial gitu ya, atau memberikan informasi mengenai pariwisata Jakarta aja, tapi beliau juga selalu memaksa dalam tanda kutip untuk kita menjadi pembicara, narasumber, membuat karya tulis, aktif dalam
beraktivitas berkaitan sebagai membawa nama Abang dan None Jakarta waktu itu. Jadi saya melihat waktu itu situasi itu memberi banyak kesempatan untuk Abang None mengekspor potensi dan belajar gitu ya. Ditambah waktu itu gubernurnya itu Pak Suryadi Sudirja. Beliau itu luar biasa disiplin sekali. Jadi kami kalau tugas Abang None itu misalnya acaranya jam 7, jam 6 itu Pak Suryadi Sudirja sudah ada di lokasi. Beliau sudah hadir. Sudah. Jadi kami sebagai yang mendampingi harus hadir sebelum beliau hadir gitu kan. Untuk bisa mendampingi beliau, melihat, mensurvei, memastikan semua keadaan siap gitu. Jadi nilai kedisiplinannya sangat tinggi waktu itu untuk kita bisa pelajari. Dan saya memang melihat dari tahun ke tahun setelah Pak Suryadi Sudirja masih sempat mendampingi atau tugas dalam masa pemerintahannya Pak Gubernur Sutioso, melihat bahwa Jakarta itu memang sebenarnya kadang-kadang perlu tangan besi gitu, tangan yang disiplin yang kuat untuk bisa menertibkan warganya. Tegas, betul. Untuk bisa mengajak warganya tertib, ikut berkontribusi dalam menjaga kenyamanan gitu di lingkungan atau menjaga situasi kota Jakartanya sendiri. Jadi waktu itu sih masih asik-asik aja ya, saya nggak merasa sesuatu hal yang chaos gitu ya. Waktu itu belum ada peristiwa bom, belum ada hal-hal yang terlalu mencekam ya. Jadi kami sebagai duta pariwisata masih aman gitu. Waktu itu selama bertugas ada cerita menarik apa, Mpok? Banyak hal menarik sih karena kebetulan waktu saya bertugas itu masih dapat kesempatan mempromosikan pariwisata Jakarta ke Los Angeles. Wow. Ikut dalam acara Tournament of Roses di Pasadena kalau nggak salah. Juga di acara Sister City di Seoul kalau nggak salah di Korea waktu itu bertemu dengan banyak pengunjung dari berbagai negara yang bertanya soal Jakarta. Itu juga pengalaman yang luar biasa buat saya yang waktu itu masih usia sekali, masih 18 tahun, baru lulus SMA, terus dapat pekerjaan yang termasuk tanggung jawab cukup besar untuk mendampingi gubernur dengan protokoler kepemerintahan. Jadi harus mengejar bisa menyesuaikan diri pada waktu itu. Jadi banyak pengalaman yang menyenangkan. Oh, satu ingat, waktu itu ada acara di Monas, acara nasional di Monas. Saya lupa eventnya, entah itu ulang tahun Jakarta atau kemerdekaan. Waktu itu ada Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno yang akan membuka atau meresmikan acara tersebut. Saya bertugas dan harus membawa baki untuk gunting pita gitu. Nah, karena waktu itu pakai kebaya, pakai selop, dari Monas tuh jalannya jauh. Jadi lama lumayan gitu, ya. Nggak bisa cepet-cepet kan jalannya karena pakai kain. Waktu itu kan tugas Abang None tuh masih beneran gitu, bukan yang sarung yang udah dijahit, yang udah jadi bener-bener harus ini. Ya jadi agak pelan gitu, kayak orang-orang tuh nungguin dulu, kok nggak nyampe-nyampe nih Nonenya gitu. Aduh, namanya banyak ceritanya, kalau mau diceritain satu-satu banyak. Sorry? Banyak banget ya. Termasuk sampai saat ini juga Mpok Mot kan masih berkontribusi lah ya dengan industri seni, termasuk teater Abnon. Untuk setiap tahunnya kita selalu nonton gitu ya di Teater Indonesia Kaya, juga selalu dipamerkan, selalu ditampilkan cerita-cerita dari Teater Abnon ini yang bikin kok Mpok Mot mau gitu berkontribusi sampai sekian lama sampai saat ini. Apa sih, Mpok? Jadi sebenarnya saya tuh merasa selama setahun menjabat menjadi None Jakarta, saya mendapat banyak sekali kesempatan baik, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mengajar saya dan menjadi modal akhirnya membentuk kepribadian saya saat ini gitu. Jadi saya merasa
hal-hal yang baik itu saya merasa perlu mengembalikan lagi gitu kepada teman-teman di Abang None Jakarta untuk mereka bisa sama-sama menerima pengalaman yang baik juga yang pernah saya lalui gitu. Memang semuanya akan kembali kepada masing-masing individu bagaimana mereka menerima pengalaman dan kesempatan ketika bergabung menjadi Abang None Jakarta. Tentu pengalaman dan dedikasinya berbeda-beda, tapi di luar kemampuan saya. Jadi tugas saya hanya sharing ilmu, sharing pengalaman, mengeksplor, mendukung, mensupport agar mereka bisa dapat hal-hal yang lebih seru dibanding tugas biasa. Yang kedua adalah saya menyadari betul bahwa generasi muda ini adalah kunci untuk pengembangan seni budaya ke depan gitu. Dan saya setelah belajar bareng terjun ke teater Abang None, seni pertunjukan, dan budaya yang lain, saya ngerasa anak muda ini bukannya nggak peduli atau nggak mau sih, cuman kadang-kadang kayak nggak punya akses gitu loh kalau mau belajar budaya kemana, mau terjunnya kan lebih senang kalau sama teman-teman, kalau berkomunitas, rame-rame, berjuang sama-sama, belajar sama-sama. Jadi saya berharap banget dengan membantu teman-teman apa yang mengati, sama-sama belajar, sama-sama berusaha mengeksplor. Semoga seni budaya kita tetap ada ketahanannya gitu, nggak habis di situ aja. Tapi sejauh ini Pomot, dukungan dari pemerintah Provinsi DKI seperti apa sih di industri seni khususnya teater lokal di Jakarta? Ya, memang kita kan di Teater Apron sudah bermulai tuh dari tahun 2009 ya, ada 11 tahun yang lalu melalui masa-masa gubernur yang berbeda-beda gitu ya. Memang mendapatkan support dalam bentuk yang berbeda-beda juga, tapi hal yang paling saya apresiasi banget ketika kami mementaskan teater Jawara yang berdasarkan legenda si Mirah Gadis Marundam, itu akan ada silat, kami latihan silat selama 9 bulan dan kami mendapat dukungan penuh dari Pak Basuki, Pak Ahok waktu itu sebagai gubernur. Beliau datang mensupport, memberikan dukungan dan kemudahan dalam urusan pementasan teater ini dan juga memberikan kritikan-kritikan yang membuat kami semangat. Permasalahan dalam pementasan teater itu kami sulit juga untuk mendapat apresiasi dari masyarakat karena yang masih dinilai segmentasinya sempit ya. Teater, kemudian seni, udah gitu Betawi lagi. Jadi tuh kayaknya segmentasinya sangat sempit gitu. Bersyukur kami dapat membangun kepercayaan bersama sponsor-sponsor yang selalu mendukung kami. Tapi ada hal-hal di luar itu yang sulit dan kami merasa perlu dibantu oleh pemerintah seperti perpajakan tiket. Perpajakan tiket teater misalnya memang ditulis dalam undang-undang bahwa kalau pementasan teater dengan seni budaya lokal seharusnya mendapat keringan pajak. Seharusnya. Juga hal-hal dalam penggunaan gedung-gedung pertunjukan yang ada di Jakarta yang waktu itu di dalam di bawah dinas pendidikan kalau saya nggak salah, artinya dalam pemerintahan daerah. Ya tapi itu memang sangat kami perlukan gitu dukungannya dari pemerintah untuk implementasinya, karena kami bukan hanya bertanggung jawab secara industri kreatifnya aja, tapi juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan yang lainnya, baik pajak, penyewaan gedung, pemasaran, dan sebagainya. Tentunya akan senang sekali kalau memang ada perhatian lebih untuk bisa mensupport kami. Karena sebenarnya ini waktunya cukup nggak ya? Aku ngomong panjang banget. Cukup. Kita semua senang banget ngeliat Zainab ngomong tuh panjang banget gitu. Ya Allah, adem rasanya. Biasanya diem aja ya. Biasanya nangis. Biasanya nangis, biasanya paling melo. Ya. Jadi memang senang sekali kalau memang dikasih support, karena
urusan teater ini bukan hanya masalah pelestarian budaya atau pengenalan budaya kepada generasi muda, tapi dengan pementasan teater ini kami membantu teman-teman sama-sama belajar menghargai, mengapresiasi sebuah proses, belajar menghargai sebuah kerja teamwork, Yes. belajar menumbuhkan rasa percaya kepada semua orang yang terlibat dalam sebuah pementasan. Belajar untuk tidak lagi menjadi generasi yang instan, yang langsung jadi mendadak seperti itu, karena di teater nggak bisa seperti itu. Saya merasa ada hal-hal value-value lain yang bisa kita dapatkan dalam membangun karakter generasi muda dalam sebuah proses produksi ini gitu, selain mencintai seni budaya. Jadi saya juga merasa bahwa kita tuh bangsa yang besar kalau emang kita bisa menghargai budaya. Dengan budaya kita bisa mengasah rasa, mengasah emosi, menghargai apresiasi karya. Yang menurut saya itu penting gitu, melihat situasi saat ini kok kayaknya kalau kesenggol dikit langsung gonggong. Marah gitu ya. Langsung sensitif rasanya. Oke, Iya. Kok kalau kita ngomongin soal budaya nih, kan biasanya kalau ulang tahun Jakarta kita lihat perayaan di mana-mana, kita lihat tarian nandak kayaknya digaungkan, ditayangkan di mana-mana gitu ya. Iya. Apa yang kemudian mungkin teman-teman Apnon, dari teater Apnon, dari Mpok Mot juga memberikan apa ya, substitusi gitu, memberikan yuk kita ganti perayaan ulang tahun Jakarta yang sebelumnya meriah-meriah dengan ini. Ada nggak sih, Mpok? Ya, kalau kami dari Teater Apnon, kami juga melakukan mencoba terus gitu ya, tidak berhenti beraktivitas melalui insan saat ini dengan mengundang para narasumber-narasumber yang memang berkaitan dengan teater, entah itu sutradara, koreografer, para pemain teater untuk bisa sharing pengalaman dan saling menyemangati. Juga kami berharap ini dapat memberi semangat kepada teman-teman Abang None Jakarta yang ikut pemilihan tahun 2020 ini, terpaksa tertunda gitu. Ya? Belum ada pemilihan nih sampai sekarang. Harusnya udah ada crowning sebenarnya, harusnya sudah ada malam final DKI-nya, tapi sampai saat ini belum. Terus kami juga mencoba membuat program-program hashtag Kita Cerita Jakarta yang bisa menampilkan cerita atau harapan atau momen berkesan yang pernah dialami, kita dengarkan. Kemudian kita juga mengajak teman-teman untuk ikut Nandak Challenge. Nandak tuh nari gitu ya, kayak tangan menari. Jadi kita kasih video koreografinya di Instagramnya Teater Apnon, terus mereka boleh mengirimkan video mereka masing-masing untuk dikirimkan, nanti akan dipilih sebagai pemenangnya dalam rangka ulang tahun Jakarta. Kami juga, baru aja tadi hari Sabtu dan hari Minggu ini kami menayangkan kembali pementasan Teater Apnon di tahun 2010, judulnya Sidul, antara Roti Buaya dan Burung Merpati, Kembang Parung Nunggu Dipetik, panjang ya. Ada pantunnya judulnya. Ditayangkan live streaming tadi di website dan di YouTube-nya Indonesia Kaya. Itu juga dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita mempersembahkan tontonan yang berkaitan dengan budaya Betawi, karena itu berdasarkan film dari Babe Binyamin tahun 76, Sidul Anak Modern gitu. Ya kami masih mencoba untuk terus bisa mempertontonkan atau memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan Betawi, bekerja sama juga dengan lembaga kebudayaan Betawi. Kami mengumpulkan donasi untuk para seniman Betawi, karena ya tadi kan udah disampaikan ya, biasanya ulang tahun Jakarta tuh seniman Betawi. Iya. Sekarang nggak ada event. Sekarang nggak ada, seniman juga tidak bekerja. Benar. Jadi ya sebagai keprihatinan kami juga sebagai usaha kedekatan kami dengan mereka, kami berusaha membuka donasi dan sudah dibagikan dan diserahkan juga kepada teman-teman, juga termasuk maknya Aminah Cendrakasih, ada guru silat yang berusia 84 tahun ke atas, ada seniman topeng dan sebagainya. Maknya kabarnya gimana, Mpok Mot? Apa, Mbak? Maknya gimana kabarnya, Mpok Mot? Maknya alhamdulillah masih baik-baik aja. Memang kondisinya belum, secara fisik belum bisa
sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal banyak ternyata anak muda di Jakarta yang masih menggantungkan harapannya, terus juga kalau ngelihat antusias dari teman-teman Apnon yang saat ini Apnon harus ditunda juga mungkin banyak yang sedih gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di feeds Instagram, udah banyak foto-foto pemilihan, voting nomor berapa gitu kan, itu seru banget ya kan. Iya, Nah, iya. sekarang nggak ada. Tapi nyatanya masih banyak banget anak muda yang antusias ingin eh, mereka dari Jabodetabek misalnya atau dari Bodetabek, kemudian mereka pergi ke Jakarta menggantungkan mimpi dan harapannya. Pomot sebagai yang juga orang Kuningan nih, bukan asli Jakarta, melihat masyarakat banyak anak muda di sekitar Jakarta yang menggantungkan hidupnya dan harapannya di kota ini tuh gimana sih, Po? Ini tuh Jakarta tuh emang persis seperti lagu Lenggak-Lenggok Jakarta ya gitu. Ada impian gitu. Tapi sebenarnya juga ada kisah suka dan duka gitu di dalam kota Jakarta ini. Memang untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam mewujudkan impian, nggak bisa hanya bermodalkan mimpi dan harapan. Jadi memang kayak sudah mencapai cita-cita, memang tetap harus banyak usaha dan apa pembuktian diri untuk bisa menyesuaikan dengan kehidupan Jakarta. Tapi saya rasa ya namanya anak muda tuh energinya besar ya, semangatnya besar, idealismenya besar. Jadi kalau mereka menemukan jalan yang benar, komunitas yang benar, orang-orang yang bisa menuntun dengan benar, harusnya sih Jakarta aman punya generasi muda yang hebat-hebat ini, asal jangan salah jalan aja. Setuju. Tapi Po, kan judul kita hari ini adalah pesan cinta untuk Jakarta. Karena saya tahu banget nih, Pomot nih sering banget baca puisi, baca sajak gitu ya. Boleh dong kita dibagikan sajak atau mungkin puisi berapa bait gitu, tapi khusus untuk Jakarta, khusus untuk ulang tahun Jakarta. Spontan juga nggak apa-apa, Po. Boleh dong. Aduh, langsung panik, nggak prepare. Langsung ditembak sama buku aku. puisi aku ya. Aku kasih waktu deh. Aku kemarin sempat membacakan sepuisi dari PD Baik. Mungkin itu aja kali yang aku bacakan, karena Boleh. puisi itu aku peruntukkan kepada mereka yang mungkin saat ini masih terbaring di rumah sakit karena COVID-19 atau juga karena alasan-alasan kesehatan yang lainnya. Aku membacakan puisi ini sebagai doa untuk mereka. Oh, ada Indra Bekti. Halo, Indra. Tuh, udah dikasih semangat sama Indra Bekti. Pomot bisa. Langsung ditembak. Dia juga yang selalu, Bekti ini juga selalu menjadi salah satu supporter dalam teater Apnon ini. Selalu juga membantu gitu untuk kita. Oke, judul puisinya karya PD Baik, Nama. Dia berbaring di tempat tidur, membiarkan rasa sakitnya meresap melalui tubuhku. Sangat penting untuk mendapatkan diriku duduk tulus di sampingnya. Kekasihnya yang bertuhan ini berdoa tanpa kupingku perlu mendengar. Mencoba memiliki keinginan agar dia segera sembuh, dan harus, karena dia adalah saham dari setiap rasa senangku. Yeay! Kita semua rindu banget Pomot bacain puisi secara langsung. Terus juga main teater dengan teman-teman lainnya. Kita kangen banget nonton hiburan itu. Tapi walaupun kita nggak bisa lihat sejenak, kita bisa, kayaknya juga sekarang Pemprov lagi ngadain acara virtual nih buat perayaan ulang tahun Jakarta. Semoga kita bisa segera berkumpul bersama-sama, merayakan perayaan lainnya, khususnya di kota Jakarta. Semoga doa tadi juga menjadi penyemangat masyarakat semua ya, untuk kita saling sadar, kita saling jaga ya, Mpok.
Semoga tidak banyak Benar, orang lagi yang bertambah dengan corona ini. betul. Ada Jadi pesan kalau mungkin boleh, kok untuk teman-teman di Jakarta, untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 di rumah juga. iya, untuk para kaum rebahan yang sudah sama seperti saya 2,5 bulan di rumah aja, juga teman-teman kita yang para tenaga medis yang masih mencurahkan full tenaga dan pikirannya juga waktunya untuk merawat teman-teman semuanya, juga para pejabat pemegang keputusan negara ini yang harus memikirkan banyak sekali nasib rakyat lainnya gitu ya, tentunya tidak mudah di dalam ulang tahun Jakarta yang 493 ini. Aku mengetin yuk kita sama-sama saling menjaga kesehatan diri sendiri agar bisa menjaga kesehatan orang banyak, kemudian membantu semua orang untuk bisa tetap kembali ke dalam situasi normal yang lebih baik lagi. Namun kuncinya tetap harus taat, patuh pada peraturan protokoler kesehatan supaya kita bisa mengisi kota Jakarta ini dengan kemampuan maksimal yang kita punya. Tidak lagi dalam situasi yang penuh emosi, situasi yang selalu egois dalam memikirkan masing-masing kepentingan. Karena Jakarta milik semua. Kita datang dari semua tempat dan berbagai level. Jadi selamat menikmati ulang tahun Jakarta yang ke-493 dengan tetap menjaga kesehatan kita. Yeay, selamat ulang tahun Kota Jakarta. Terima kasih banyak Pok Mot. Ini tadi ada pesan cinta dari Zainab buat Kota Jakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Lain kali mampir-mampir ke studio ya, Pok. Siap. Oke. Oh, besok kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng sama Abang None langsung, Abang None DKI, untuk cerita-cerita seperti apa persiapan di tahun mendatang dan juga apa namanya apa yang harus dipersiapkan juga di tahun ini dari teman-teman Abang None. Maudy Kusnaedi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya malam hari Karena ini. Abnon yang bisa kemungkinan dia menjabat sampai setahun depan lagi nih kalau nggak ada pemilihan lagi. Melisa sebagai Abnon Jakarta 2019 masih lanjut lagi kalau nggak ada pemilihan. Jadi jabatannya 2 tahun ya, nggak setahun ya, Pok? Iya, kalau nggak ada pemilihan. Oke deh, Maudy Kusnaedi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Sehat selalu di sana. Salam untuk keluarga. Oke, thank you. Bye-bye. Makasih. Ya ampun, di-kiss sama Maudy Kusnaedi. Saya kebalik. Oke, biasa terjadi dalam live Instagram kok kayak gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang juga sudah panas ternyata. Yang sudah bergabung di CNN Indonesia TV, di Instagram kami. Tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama Maudy Kusnaedi. Ngomongin soal perayaan ulang tahun Jakarta, ternyata masih banyak cara kok untuk kita merayakan ulang tahun Jakarta di tengah kondisi pandemi saat ini ya. Besok akan ada Harisnanda atau Rizky Harisnanda, rekan saya yang juga abang Jakarta. Ini akan ngobrol-ngobrol sama Abang None DKI Jakarta besok ya. Kita cerita-cerita seperti apa sih, ini masih dalam rangka ulang tahun Jakarta. Besok ulang tahun Jakarta loh ya. Tapi nih ngomong-ngomong Jakarta, saya harus update Anda dulu nih. Ternyata hari ini adalah angka penambahan kasus positif harian terbanyak di DKI Jakarta dan juga angka sembuh tertinggi di DKI Jakarta. Jadi ada 2 rekor, ada kasus positif harian dan sembuh. Kasus positifnya per hari ini ada 142 di DKI Jakarta, yang sembuh ada 233. Sementara data nasionalnya nih hari ini bertambah 862 kasus positif dengan total 45.891, kemudian sembuhnya bertambah 521, ada 18.404 totalnya. Kemudian angka meninggalnya hari ini bertambah 36 dengan total 2.465 orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Angkanya masih terus meninggi, apalagi tadi kita lihat di berbagai lini masa ada orang-orang yang juga kayaknya abai gitu ya dengan protokol kesehatan yang harusnya dijalankan walaupun mereka kemana-mana. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa, pakai masker, wajib selalu cuci tangan, jaga jarak ya. Kita saling jaga, semua sehat.
kita bisa melawan COVID-19 dengan segera. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya Prasidya Puspa pamit. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun Jakarta.